Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dalam mata kuliah Parasitologi Veteriner 1 dan kali ini kita akan membahas tentang kelompok amuba atau rhizopoda, ya, hewan berkaki semu. Ya, ini masuk dalam film Sarcomastigofora. Dan Sarcomastigofora sendiri itu terdiri dari Sarcodina dan Mastigofora. Sarcomastigofora itu ya Sarcodina, ya, terdiri dari Sarcodina yaitu rhizopoda, ya, ataupun pseudopodia ya, dan Mastigofora yang di dalamnya itu adalah flagellata. Nah, ini dari Sarcomastigofora ada beberapa yang harus dipelajari, yaitu ada Sarcodina, ada Entamuba, ya, ini genus yang paling penting bagi kedokteran hewan maupun kesehatan manusia. Dan untuk flagellata ada lebih banyak lagi, ada Trypanosoma, Leishmania, Trichomona, Schistosoma, Hexamita, dan Giardia. Dan itu semuanya memiliki alat gerak flagel. Nah, Sarcodina atau rhizopoda, ya, ini disebut pseudopodia karena pseudo artinya palsu dan podia kaki atau poda kaki. Nah, sedangkan disebut rhizopoda, rhizo artinya akar, poda kaki, jadi kakinya seperti akar, menjalar. Karena menjalar ketika dia bergerak. Jadi sebetulnya menjalarnya itu adalah seperti menggulirkan sitoplasma, tetapi di dalam membran plasma. Jadi membran plasmanya nanti akan mengikut kemana sitoplasmanya bergulir. Seperti kalau kita misalnya membayangkan eskavator, ya, yang dengan rantai ataupun tank, roda tank, ya, itu bergerak, bergulir, nah semacam itu. Jadi membran plasmanya itu seperti rantainya dan sitoplasmanya itu seperti rodanya. Jadi itu caranya bergulir. Jadi sitoplasma mengalir tapi diiringi oleh perpindahan dari perguliran dari membran sitoplasma. Nah, sebetulnya rhizopoda ini kebanyakan free living, ya, di air, ya, di akuatik, ya, karena dia kalau di daerah kalau dia di tempat kering tentu dia akan mengering dan mati. Kemudian ataupun komensal, ya, pada usus misalnya ada beberapa spesies yang betul-betul parasitik, ya, disebut parasitik, yaitu misalnya Entamuba histolytica, dan ini menyebabkan disentri pada manusia maupun hewan. Tapi banyak juga yang non patogenik amuba yang ada di usus manusia, artinya di usus besar misalnya, ya, ada Entamuba dispar, Entamuba hartmanni, Entamuba coli, Iodomuba Betsy, Indolimax nana. Nah, kita membahas Entamuba histolytica. Ini hidup di dalam usus, atau kalau ketika tahap parasitik yang patogen, dia ada di usus besar. Dan ini dia bersifat ekstraseluler, artinya dia hidup di luar sel, dan lebih tepatnya kalau di usus itu dia ada di dalam mukosa, di lumen usus, ya, menempel di mukosa. Nah, ini menyebabkan amoeba disentri karena dia memproduksi enzim proteolitik dan itu mendisiskan mukosa usus besar, kemudian membuat ulcerasi. Ya. Nah, Entamuba ini sebagaimana amuba yang lainnya berkembang biak dengan binary fission atau pembelahan sel menjadi dua. Ya. Kemudian dari ulcer itu tadi kita katakan ada ulcerasi, ya, ulcerasi seperti mukosanya terkikis, kemudian membentuk, kalau dia ketemu darah, kemudian terbawa aliran darah, maka Entamuba ini akan menginfeksi jaringan lain, sistemik, menyebar. Nah, ini untuk morfologinya, ada Entamuba histolytica maupun dispar, itu yang di atas ini, ya. Oke, untuk kistanya dia memiliki 4 inti. Ya, sedangkan Entamuba coli ini lebih banyak, ada 8 inti. Entamuba hartmanni pada kista ada 4 inti juga. Iodomuba butsi ini ada 1 inti saja. Ini adalah morfologi dari trofozoid Entamuba. Ya, di sini ada intinya, ya, ini inti sel atau nukleus. Kemudian dia memakan jaringan, misalnya di sini darah merah, dia telan dalam vakuola, ya, vakuola makanan.
Kemudian ini ada pseudopodanya, dia bisa menjulur. Ya. Kemudian ini bentuk kistanya, dan ini bentuk nukleusnya, endosom di dalam nukleus. Nah, ini siklus hidup dari Entamoeba histolytica. Ya, ini penularannya secara feko-oral, ya, dari feses, ya, mengkontaminasi lingkungan, mungkin lewat air, ya, ada kistanya. Nah, kista ini bertahan lebih lama di lingkungan karena dia karena kista itu dindingnya melindungi dari kekeringan maupun cuaca yang ekstrim lainnya, ya, atau sehingga kalau dia mengkontaminasi makanan maupun minuman bisa tertelan oleh manusia. Kemudian ini di dalam usus kecil atau usus halus dia berkembang biak, yang memperbanyak diri, membentuk kista, membentuk trofosit lainnya, membelah. Ya. Kemudian, nah tahap infeksinya itu adalah ketika membuat ulcer di usus besar. Nah di usus besar ini ketika ulcer dia bisa bertemu aliran darah dan terbawa aliran darah menuju hati, menuju paru, ataupun bahkan membuat infeksi di otak. Nah ini adalah siklus dari Entamoeba, ya, dari kista, kemudian dia keluar kista, kemudian menjadi trofozoid, kemudian bermultiplikasi menjadi banyak trofozoid, dan atau dia menempuh jalur lain bisa membentuk kista dan kemudian keluar bersama feses. Nah, ini adalah ciri khas dari ulcerasi yang disebabkan oleh Entamoeba, yaitu semacam flash shape amoebic ulcer, artinya bentuknya seperti botol minum, ya, seperti termos, ya, ini memanjang, dan ini openingnya kecil, ya, bukaannya kecil, tapi di dalamnya ini besar. Ya. Nah ini kalau kita lihat, ya, dari ulcer tersebut, ya, kalau ketemu darah ini bisa amoeba ini bisa ke jaringan yang di bawahnya, ya, di bawah mukosa, ataupun ke aliran darah, kemudian terbawa. Ini ada misalnya submukosa di sini, ya, muskulus, ya, ini tunika muskularisnya, kemudian ada kapiler, ya, dan terbawa aliran darah. Ini misalnya ini masuk aliran darah yang di sini. Oke, kemudian Anda bisa mempelajari lebih lanjut di sini. Ya, ada video tentang bagaimana kista itu di bawah mikroskop dan trofozoid yang masih bergerak di bawah mikroskop. Baik, terima kasih. Sampai di sini. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang flagellata. Ya. Demikian, ya. Selamat siang, selamat belajar.